Pak Hardi, pemilik restoran mewah yang sombong, sangat membenci Pak Basuki, seorang pengemis bisu yang setiap hari duduk di depan rukonya. Ia tak segan melempar makanan basi dan menghina Pak Basuki di depan umum. Namun, saat restoran itu dilalap api di tengah badai dan Pak Hardi terjebak di dalamnya, tak ada satupun warga yang berani menolong. Siapa sangka, justru tangan kotor yang sering ia hina itulah yang menjadi satu-satunya harapannya untuk selamat. Sebuah rahasia besar tentang masa lalu sang pengemis pun akhirnya terungkap di tengah kobaran api. Sebelum kita larut dalam cerita ini, kami ingin menyapa hangat untuk Anda. Dimanapun Anda berada, boleh bagikan di kolom komentar. Anda sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sungguh, sebuah kebahagiaan bisa merasa lebih dekat dengan Anda semua. Sebuah apresiasi yang Anda berikan melalui like, subscribe, dan share adalah semangat bagi kami untuk terus merangkai kisah yang menyentuh. Sebagai wujud terima kasih, kami doakan setiap kebaikan kecil dari Anda dibalas dengan kelancaran rezeki, kemudahan dalam setiap langkah, dan diberikan kesehatan. Pastikan juga lonceng notifikasinya menyala, agar kita bisa bertemu lagi di kisah cerita berikutnya. Baiklah, marilah kita lanjutkan ceritanya. Restoran Jaya Makmur memang layak disebut sebagai primadona di deretan ruko tempatnya berada. Bagaimana tidak? Setiap kali orang melewati jalan itu, mata mereka seolah otomatis tertuju pada bangunannya yang paling menonjol. Kaca-kaca jendela di bagian depannya tidak pernah terlihat buram, apalagi berdebu. Selalu bersih, jernih, dan mengkilap sikenekan. Ada petugas khusus yang membersihkannya setiap 5 menit sekali. Kilau kaca itu bukan hanya sekadar pantulan cahaya matahari, melainkan juga cerminan sempurna dari kesuksesan dan ambisi pemiliknya, Pak Hardi. Bagi Pak Hardi, penampilan luar adalah segalanya. Baginya, citra sebuah usaha sama pentingnya dengan kualitas makanan yang disajikan, bahkan mungkin lebih penting. Dia percaya bahwa pelanggan pertama kali makan dengan mata mereka sebelum benar-benar mencicipi hidangan. Karena itulah, standar kerapian di restoran Jaya Makmur sangatlah tinggi. Nyaris tidak masuk akal bagi sebagian orang. Setiap sendok dan garpu harus diletakkan dengan sudut yang presisi. Setiap taplak meja harus licin tanpa satupun kerutan. Dan tentu saja, setiap pegawai harus berpenampilan rapi, wangi, dan selalu tersenyum. Tidak peduli seberapa lelahnya mereka. Filosofi hidup Pak Hardi yang serba sempurna dan teratur ini telah membentuknya menjadi pribadi yang sangat kaku dan berorientasi pada hasil. Sayangnya, obsesi terhadap kesempurnaan ini tidak menyisakan sedikit pun ruang di hatinya untuk hal-hal yang bersifat manusiawi seperti belas kasihan atau empati, terutama jika hal itu berkaitan dengan sesuatu yang dianggapnya mengganggu pemandangan indah restorannya. Bagi Pak Hardi, kemiskinan, kekumuhan, atau ketidakberdayaan adalah noda yang harus segera dibersihkan agar tidak merusak citra eksklusif yang susah payah ia bangun. Ia tidak melihat orang-orang yang kurang beruntung sebagai sesama manusia yang butuh bantuan, melainkan hanya sebagai gangguan visual yang bisa menurunkan selera makan pelanggan kayanya. Sikap inilah yang menjadi dasar dari segala tindakannya. Sebuah tembok tinggi yang memisahkan dunianya yang gemerlap dari realitas pahit di luar sana. Noda yang dimaksud Pak Hardi itu memiliki wujud nyata seorang lelaki tua bernama Pak Basuki. Setiap hari, tanpa pernah absen, ia duduk di sudut trotoar yang sama, hanya berjarak beberapa meter dari pintu masuk kaca yang megah itu. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Pakaiannya lusuh penuh tambalan. Kulitnya kusam terbakar matahari, dan tubuhnya kurus kering. Ia bisu. Sebuah kekurangan yang membuatnya semakin tampak tak berdaya di mata dunia. Pak Basuki tidak pernah mengganggu pelanggan dengan meminta-minta secara paksa. Ia hanya duduk diam, menunduk dengan sebuah kaleng biskuit tua yang sudah penyok di hadapannya sebagai satu-satunya penanda harapannya. Bagi Pak Hardi, keberadaan Pak Basuki yang diam dan statis itu justru lebih mengganggu daripada pengemis yang gaduh. Seolah-olah itu adalah kotoran membandel yang menolak untuk dibersihkan dari lantai restorannya yang sempurna. Rina, seorang gadis muda yang baru saja diterima bekerja sebagai pelayan, langsung merasakan aura ketidaksukaan yang kuat dari bosnya terhadap lelaki tua itu sejak hari pertama. Saat Rina sedang belajar menghafal menu, Pak Hardi tiba-tiba menunjuk keluar jendela dengan dagunya. "Kamu lihat dia, Rin?" tanyanya dengan nada sinis. Jangan pernah tertipu dengan wajah memelasnya. Dia itu malas. Cuma mau gampangnya saja jadi parasit. Saya peringatkan kamu. Jangan pernah kasih dia apapun, sekecil apapun. Kalau dikasih hati, nanti dia minta jantung. Dan bakal selamanya nempel di sini. Rina yang masih polos hanya bisa mengangguk takut-takut
tidak berani membantah. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia merasakan denyut rasa kasihan yang kuat setiap kali melihat punggung ringkih Pak Basuki di luar sana. Malam itu, Rina untuk pertama kalinya menyaksikan langsung seberapa jauh ketidaksukaan Pak Hardi. Restoran sudah hampir tutup, dan sesuai prosedur standar restoran mewah, semua makanan sisa yang tidak terjual hari itu harus dibuang. Tidak peduli masih sebagus apa kondisinya. Rina, yang dibesarkan oleh ibu yang selalu mengajarkan untuk menghargai setiap butir nasi, merasa hatinya teriris melihat potongan ayam goreng utuh dan nasi putih pulen akan berakhir di tempat sampah. Diam-diam, sambil memastikan Pak Hardi tidak melihat, ia menyisihkan satu porsi lengkap yang masih hangat dan membungkusnya dengan rapi. Ia berniat memberikannya pada Pak Basuki sebelum pulang. Berpikir bahwa satu bungkus nasi ini bisa menjadi makan malam mewah bagi lelaki tua itu. Namun, mata elang Pak Hardi ternyata mengawasi dari meja kasir. Sebelum Rina sempat melangkah keluar pintu, suara tajam bosnya menghentikannya. "Mau kamu bawa kemana bungkusan itu?" hardiknya. Rina tersentak kaget, nyaris menjatuhkan bungkusan di tangannya. Dengan gugup ia menjawab jujur, berharap bosnya akan mengerti. "Iya, Pak, ini masih sangat bagus. Sayang kalau dibuang. Jadi saya mau kasih ke Bapak di depan." Belum selesai ia bicara, Pak Hardi sudah tertawa meremehkan. Ia berjalan mendekat, merebut bungkusan nasi bagus itu dari tangan Rina, lalu berjalan ke arah dapur. Ia kembali dengan membawa sebuah kantong plastik hitam berisi sampah dapur yang sebenarnya tulang belulang bekas gigitan pelanggan, nasi sisa yang sudah tercampur saus, dan sayuran layu yang mulai berbau. "Kamu mau beramal? Jangan pakai barang dagangan saya. Kalau mau memberi pengemis, ini yang pantas buat mereka," kata Pak Hardi dengan senyum miring yang kejam. Tanpa ragu, ia berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar, dan dengan gerakan yang sengaja didramatisir, ia melemparkan kantong plastik berisi sampah basah itu tepat ke arah Pak Basuki. Bungkusan itu mendarat dengan suara gedebuk menyedihkan di dekat kaki si lelaki tua, membuat beberapa isinya tercecer keluar. "Makan nih sampah!" teriak Pak Hardi cukup keras hingga beberapa orang yang lewat menoleh. "Mulai besok jangan nongkrong di sini lagi. Bikin sial restoran saya saja." Rina menahan napas di balik pintu kaca. Jantungnya berdegup kencang, menunggu reaksi apa yang akan terjadi. Ia membayangkan Pak Basuki mungkin akan marah, melempar balik bungkusan itu, atau setidaknya menatap dengan pandangan benci. Namun, yang terjadi justru lebih menyayat hati. Pak Basuki tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Lelaki tua itu hanya menundukkan kepalanya semakin dalam. Lalu dengan tangan gemetar, ia memungut kantong plastik kotor itu. Ia mengangguk pelan ke arah Pak Hardi, sebuah gestur yang entah bermakna terima kasih karena masih diberi sesuatu, atau sekadar tanda kepasrahan total. Dengan tenang, ia bergeser sedikit menjauh ke area yang lebih gelap untuk mulai memilah sisa makanan yang mungkin masih bisa ditelan dari tumpukan sampah itu. Sejak kejadian malam itu, mata Rina seolah terbuka lebar melihat berbagai bentuk kekejaman kecil yang dilakukan Pak Hardi setiap harinya. Pernah suatu sore, hujan turun sangat deras, dan Pak Basuki mencoba berteduh di emperan ruko yang sedikit menjorok ke dalam. Pak Hardi yang baru datang dengan mobil mewahnya sengaja membelokkan setir sedikit agar ban mobilnya melindas genangan air yang dalam tepat di depan Pak Basuki. Cipratan air keruh langsung membasahi tubuh ringkih yang sudah kedinginan itu. Rina melihat kejadian itu dari jendela dan melihat Pak Hardi keluar dari mobil sambil tertawa kecil, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sementara Pak Basuki hanya mengusap wajahnya yang basah dengan lengan baju yang kotor. Puncak ketidakadilan yang disaksikan Rina terjadi pada suatu siang yang terik. Saat restoran sedang ramai-ramainya, seorang pelanggan pria berpenampilan parlen keluar dari restoran sambil menelepon. Tanpa sadar, saat ia memasukkan ponsel ke saku, dompet kulit tebalnya terjatuh ke trotoar. Pak Basuki, yang matanya selalu awas mengamati sekitar, melihat kejadian itu. Dengan langkah tertatih yang tak biasa, ia segera bangkit, memungut dompet tersebut, dan berusaha mengejar si pemilik yang sudah berjalan menuju parkiran mobil. Niatnya murni, hanya ingin mengembalikan barang yang bukan miliknya. Namun nasib berkata lain. Pak Hardi kebetulan melihat dari dalam ketika Pak Basuki memegang dompet itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar sambil berteriak lantang, "Hei, maling, jangan lari kamu!" Teriakannya membuat si pelanggan menoleh kaget. Pak Hardi dengan kasar menyambar kerah baju Pak Basuki, merebut dompet itu, dan mendorong tubuh tua itu dengan keras hingga terjengkang ke aspal yang panas. "Sudah miskin, bisu? Sekarang mau jadi pencuri juga kamu?" maki Pak Hardi. Di depan kerumunan,
yang mulai terbentuk, membangun narasi seolah ia baru saja menggagalkan sebuah kejahatan besar. Si pelanggan yang kebingungan hanya menerima dompetnya kembali dari Pak Hardi dan mengucapkan terima kasih banyak karena merasa telah diselamatkan dari pencopet. Ia bahkan tidak melihat ke arah Pak Basuki yang masih terduduk di aspal, memegangi sikunya yang lecet. Lain kali kalau berani mekam-mekam di area saya panggil polisi biar kamu busuk di penjara, ancam Pak Hardi. Sekali lagi sebelum kembali masuk ke restoran Bak Pahlawan kesiangan, Pak Basuki hanya bisa menatap dengan mata yang basah, menggelengkan kepala lemah, mencoba menyangkal tuduhan itu. Tapi tak ada satu suara pun yang bisa keluar untuk membelanya. Rina merasa dadanya sesak melihat semua itu. Batas toleransinya terhadap kekejaman bosnya sudah habis. Malam itu, setelah memastikan Pak Hardi pulang lebih dulu, Rina tidak langsung pulang ke kosnya. Ia mampir ke minimarket terdekat, membeli sebotol air mineral dingin dan roti sobek ukuran besar dengan uang gajinya yang pas-pasan. Dengan langkah hati-hati, ia menghampiri Pak Basuki yang kembali duduk di tempat biasanya. Seolah kejadian siang tadi tidak pernah meremukkan harga dirinya. Pak, sapa Rina pelan. Suaranya bergetar menahan tangis. Maafkan bos saya ya. Pak, ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Pak Basuki mendongak. Sedikit terkejut ada seseorang yang mendekatinya dengan nada bicara selembut itu. Ia menatap Rina lama, lalu perlahan menerima pemberian itu. Saat tangannya terulur untuk mengambil botol air, lengan kemeja panjangnya yang sudah robek-robek sedikit tersingkap ke atas. Rina tercekat kaget di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Ia melihat kulit lengan lelaki tua itu tidak mulus, melainkan penuh dengan jaringan parut bekas luka bakar yang sangat parah. Kulitnya berkerut tebal dan warnanya tidak rata, tanda bahwa itu adalah luka lama yang sangat serius. Menyadari tatapan Rina yang terpaku pada lengannya, Pak Basuki buru-buru menarik lengan kemejanya ke bawah, menutupi kembali bukti masa lalu yang menyakitkan itu. Ia menundukkan wajahnya, seolah malu karena cacat tubuhnya telah terlihat oleh orang lain. Rina ingin sekali bertanya apa yang terjadi. Dari mana luka separah itu berasal? Tapi ia sadar pertanyaan itu hanya akan sia-sia karena Pak Basuki tidak bisa menjawabnya. Rina hanya bisa tersenyum sedih, mengangguk hormat, lalu pamit pulang, meninggalkan Pak Basuki yang kembali tenggelam dalam diamnya. Beberapa minggu kemudian, musim hujan mencapai puncaknya. Malam itu, badai besar melanda kota. Angin kencang menderu-deru dan petir menyambar bersahutan. Jalanan menjadi sepi lebih cepat dari biasanya karena orang-orang takut keluar rumah. Pak Hardi memutuskan untuk menutup restoran lebih awal demi keamanan. Namun, sifat materialistisnya membuatnya memilih untuk tetap tinggal sebentar di kantornya di lantai 2. Ia baru saja mendapatkan pembayaran tunai dalam jumlah besar dari sebuah acara catering dan ingin menghitung serta mengamankannya ke dalam brankas sebelum pulang. Kamu pulang duluan saja. Rin, kunci pintu depan dari luar, perintah Pak Hardi sambil sibuk dengan mesin penghitung uangnya. Rina, yang sudah kedinginan, menurut dan segera bergegas pulang menembus hujan. Pak Hardi sendirian di dalam gedung besar itu. Ia merasa aman di dalam benteng kesuksesannya. Tidak peduli pada dunia luar yang sedang mengamuk oleh badai. Apalagi memikirkan nasib Pak Basuki yang malam itu terpaksa meringkuk kedinginan di emperan toko seberang jalan, yang sudah tutup di dalam ruang kerjanya yang nyaman dan kedap suara. Pak Hardi begitu terbuai oleh lembaran uang di tangannya, hingga ia kehilangan kewaspadaan. Ia tidak menyadari bahwa di lantai bawah, di area dapur yang gelap, telah terjadi masalah serius. Seekor tikus yang mencari kehangatan telah menggigiti kabel listrik utama dekat kompor gas. Percikan api kecil muncul saat korsleting terjadi. Dan sialnya, selang gas di dekatnya mengalami kebocoran halus yang tidak terdeteksi seharian tadi. Bencana itu terjadi begitu cepat dan sunyi pada awalnya. Percikan api menyambar gas yang bocor, menciptakan ledakan kecil yang langsung menyulut minyak goreng di penggorengan besar. Dalam hitungan menit, api yang tadinya kecil berubah menjadi monster merah yang lahap, memakan habis interior dapur yang banyak terbuat dari kayu. Api merambat dengan ganas ke area ruang makan, menjilat teplek-teplek meja mewah dan gorden mahal, mengirimkan asap hitam pekat yang beracun naik ke lantai atas. Melalui sela-sela pintu, Pak Hardi baru tersadar dari kesibukannya ketika lampu di ruang kerjanya tiba-tiba padam total, digantikan oleh cahaya oranye yang berkedip-kedip dari celah bawah pintunya. Bau asap yang menyengat langsung memenuhi hidungnya, membuatnya terbatuk hebat. Panik melanda dirinya. Ia berlari membuka pintu kantor, namun langsung disambut oleh dinding api yang sudah menguasai tangga satu-satunya menuju lantai bawah. Jalan keluarnya sudah tertutup total. Ia terjebak di lantai 2,
di tengah badai api yang semakin mengganas. Rasa takut akan kematian seketika menghapus semua kesombongannya. Pak Hardi berlari ke arah jendela besar di ruang kerjanya, menggedor-gedor kaca tebal itu sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Namun, suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan badai dan deru angin di luar sana. Di bawah, di seberang jalan, Pak Basuki terbangun karena hawa panas yang tidak wajar mengalahkan dinginnya hujan. Ia menyipitkan mata dan melihat kengerian itu. Api yang menari-nari di dalam restoran Jaya Makmur dan siluet Pak Hardi yang melambai panik di jendela lantai atas. Detik itu juga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pak Basuki yang biasanya tampak lemah, bungkuk, dan pasrah tiba-tiba menegakkan punggungnya. Sorot matanya yang sayu berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Adrenalin masa lalu seolah bangkit kembali dalam darahnya. Ia bukan lagi pengemis tua yang tak berdaya. Di bawah guyuran hujan itu, jiwa lamanya sebagai seorang petugas penyelamat kembali mengambil alih tubuhnya. Ia tidak melihat Pak Hardi sebagai orang yang selalu menghinanya, melainkan sebagai nyawa yang harus diselamatkan. Dengan cepat ia memindai bangunan itu, mencari celah masuk karena pintu depan sudah pasti terkunci dan tertutup api. Matanya tertuju pada sebuah pipa besi pembuangan air yang menempel kokoh di sisi dinding ruko, menjulur vertikal hingga ke dekat jendela lantai 2, tempat Pak Hardi terjebak. Beberapa warga yang mulai sadar akan kebakaran itu berteriak-teriak panik dari kejauhan. Tapi tak ada satupun yang berani mendekat karena takut pada api yang mulai memecahkan kokek kakak di lantai bawah. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Pak Basuki menerobos hujan deras, melompati pagar pembatas restoran, dan mulai memanjat pipa besi yang licin itu. Gerakannya gesit di luar dugaan untuk orang seusianya. Meskipun sesekali wajahnya meringis menahan nyeri, bekas-bekas luka bakar di tubuhnya terasa perih, tertarik saat otot-ototnya bekerja keras melawan gravitasi dan licinnya air hujan. Setiap inci panjatan adalah perjuangan. Namun ia tidak berhenti. Tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisiknya. Di dalam ruangan yang penuh asap, Pak Hardi sudah jatuh terduduk, lemas kehabisan oksigen. Kesadarannya mulai hilang timbul ketika tiba-tiba ia mendengar suara kaca jendela dipecahkan dari luar. Sesosok bayangan hitam melompat masuk menembus asap. Pak Hardi mencoba memfokuskan pandangannya yang kabur dan terkejut, setengah mati saat mengenali wajah penuh jelaga yang kini berjongkok di hadapannya. Itu Pak Basuki, pengemis yang selalu ia usir itu, kini ada di sini. Merobek kemejanya sendiri yang basah untuk menutupi hidung dan mulut Pak Hardi. Tak lama kemudian, sirine mobil pemadam kebakaran merongrong memecah malam. Diikuti oleh kedatangan Rina yang panik karena ditelepon warga. Tim pemadam segera bersiap dengan tangga darurat. Seorang komandan regu pemadam mendongak ke atas untuk mengarahkan evakuasi dan tiba-tiba tubuhnya membeku melihat siapa yang sedang memapah korban di jendela lantai 2. Ya Tuhan, itu Komandan Basuki! Teriaknya dengan suara tercekat, membuat anggotanya yang lain ikut terkejut. Di tengah sorotan lampu darurat, mereka melihat mantan pimpinan mereka yang legendaris, yang menghilang setelah cacat dalam tugas, kini kembali melakukan aksi heroiknya. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya tumpah bercampur air hujan, menyaksikan sebuah keajaiban kemanusiaan yang terjadi tepat di depan matanya.